Cerita dimulai dengan menampilkan Timur Tengah pada tahun 1997. Sebuah helikopter tiba-tiba muncul dan menyerang sebuah benteng. 4 orang memasuki benteng dan melakukan aksi di dalamnya. Akhirnya, keempat orang tersebut berhasil menangkap seorang tahanan dan menginterogasinya. Namun, tahanan yang diinterogasi tiba-tiba mengaktifkan granat yang terpasang di tubuhnya. Salah satu petugas melompat dan mengorbankan diri demi melindungi teman-temannya. Petugas tersebut tewas. Pemimpin misi, Harry, sangat terpukul. Harry mengatakan bahwa ia akan mengabari keluarga rekan kerjanya yang gugur tersebut. Setibanya di London, Harry menemui keluarga rekan kerjanya itu. Harry memberikan medali kepada istri rekan kerjanya. Di balik medali itu tertulis sebuah nomor telepon. Jika sang istri butuh bantuan, cukup hubungi nomor itu. Namun, sang istri menolak karena yang ia inginkan hanyalah suaminya kembali. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Harry lalu memberikan medali itu kepada putra rekan kerjanya, Exy. Harry mengatakan kepada Exy untuk menjaga medali itu baik-baik. 17 tahun kemudian, di dataran tinggi Argentina, seorang profesor bernama Profesor Arnold diculik dan ditahan di sana. Di tengah penahanan tersebut, seorang agen rahasia muncul dengan tujuan menyelamatkan sang profesor. Ia berhasil mengalahkan semua penjahat seorang diri. Setelah semua musuh dilumpuhkan, seseorang terlihat akan masuk dari pintu depan. Sang agen berjalan menuju pintu, namun tiba-tiba diserang dari belakang oleh seorang wanita hingga tubuhnya terbelah dua. Nama wanita itu adalah Gazelle. Ia lalu menutupi tubuh-tubuh yang tergeletak di lantai dengan kain. Kemudian, ia membuka pintu dan mengantar masuk seorang penjahat bernama Valentine. Valentine mengaku bahwa ia tidak tahan melihat darah. Ia merasa mual jika melihatnya. Valentine terkejut karena ada orang lain yang tahu lokasi rahasia itu. Ia penasaran siapa atasan dari sang agen. Ternyata agen yang dibunuh oleh Gazelle adalah rekan Harry. Mereka adalah anggota sebuah badan rahasia bernama Kingsman. Markas Kingsman berada di sebuah toko penjahit. Di dalam markas, Harry segera bertemu dengan pemimpinnya, Arthur. Arthur memimpin rapat bersama Harry dan anggota Kingsman lainnya yang hadir secara virtual dari seluruh dunia. Mereka berduka atas kematian rekan mereka yang memiliki kode nama Lancelot. Lancelot adalah agen yang baru saja tewas dalam misi di Argentina. Karena kekurangan agen, Arthur memutuskan untuk mengadakan seleksi perekrutan agen baru untuk menggantikan posisi Lancelot. Arthur memerintahkan tiap anggota Kingsman untuk mengirim kandidat masing-masing yang akan dilatih. Dan salah satu akan dipilih untuk menggantikan Lancelot. Beberapa saat kemudian, datang seorang anggota Kingsman bernama Merlin. Merlin menjelaskan bahwa agen Lancelot tewas saat menyelidiki sekelompok tentara bayaran yang sedang mengembangkan senjata biologis. Lancelot menyelidiki dan akhirnya tiba di Argentina. Ia mencoba menyelamatkan seorang profesor, namun gagal. Yang aneh, Merlin mendapatkan rekaman yang menunjukkan Profesor Arnold yang sebelumnya diculik, kini kembali mengajar di kampus seperti biasa. Arthur lalu menyuruh Harry untuk melanjutkan misi Lancelot. Sementara itu, Exy kecil kini telah tumbuh dewasa. Di rumah, ia diusir oleh ayah tirinya, Dean, yang juga seorang bos gangster. Karena Dean ingin sendiri bersama ibu Exy. Exy kemudian pergi ke bar untuk bertemu dua temannya. Di sana, Exy menceritakan perilaku buruk ayah tirinya yang sering memukul ibunya. Percakapan itu terdengar oleh anak buah Dean yang duduk di meja sebelah. Anak buah Dean marah dan mengusir Exy serta teman-temannya. Tidak ingin membuat keributan, Exy akhirnya pergi. Namun, di luar bar, ternyata Exy mencuri kunci mobil milik anak buah Dean. Exy dan teman-temannya membawa mobil itu, memutarnya dan melaju kencang. Tapi mereka harus berjalan mundur karena dikejar polisi hingga akhirnya menabrak dinding. Exy menyuruh teman-temannya kabur sementara ia menghadapi masalah itu sendiri. Singkat cerita, Exy kini berada di kantor polisi. Karena perbuatannya, ia terancam hukuman penjara 18 bulan. Exy kemudian mengingat medali yang disimpannya sejak kecil. Exy menelepon nomor di balik medali itu dan menyebutkan bahwa ia dalam masalah di kantor polisi. Karena tidak ada jawaban, Exy akhirnya menutup telepon. Namun tak lama kemudian, seseorang menjemput Exy dengan jaminan
Dan ternyata orang itu adalah Harry. Exi pun mengenali Harry sebagai orang yang pernah memberikan medalinya. Harry lalu mengajak Exi mengobrol di sebuah kafe. Harry memberitahu Exi bahwa ia masih hidup karena ayah Exi pernah menyelamatkannya. Ayah Exi sangat pemberani dan berhati besar. Harry menyesalkan perilaku Exi yang kini menjadi anak nakal padahal ia memiliki IQ tinggi dan keterampilan olahraga. Di tengah percakapan, tiba-tiba anak buah Dean datang untuk balas dendam karena Exi telah merusak mobil mereka. Mereka mengusir Harry dari tempat itu. Namun, saat hendak pergi, mereka mengatakan bahwa Harry adalah lelaki tua yang pengecut. Kata-kata itu membuat Harry marah. Harry lalu mengunci pintu kafe dan menghajar para preman satu persatu. Kemampuan bertarung Harry sangat luar biasa meski sudah tua. Dengan hanya payungnya, Harry berhasil melumpuhkan semua preman. Saat penjaga toko hendak memanggil polisi, Harry langsung menembakkan jarum amnesia ke lehernya. Harry duduk kembali dan mengatakan bahwa ia sedang kesal karena rekan kerjanya terbunuh. Saat Harry hendak menembakkan jarum amnesia ke Exi, Exi memohon agar tidak ditembak dan berjanji akan menjaga rahasia ini. Harry pun tidak menembaknya dan langsung pergi. Sesampainya di rumah, Exi langsung dipukuli oleh Dean. Dean bertanya siapa orang yang melindungi Exi di kafe. Exi hanya diam dan tidak mau menjawab meski dipukuli. Ternyata, Harry sebelumnya telah menempelkan alat komunikasi di punggung Exi. Harry yang mendengar Exi dipukuli langsung berbicara melalui pengeras suara dan memperingatkan Dean untuk tidak menyakiti Exi lagi. Harry lalu menyuruh Exi pergi ke toko penjahit yang sebelumnya ditunjukkan. Namun, di depan rumah, Exi dihadang oleh anak buah Dean. Tapi dengan kemampuan parkournya yang hebat, Exi berhasil melarikan diri. Singkat cerita, Exi sampai di toko penjahit Kingsman. Di dalam, Harry sudah menunggunya. Harry lalu mengajak Exi masuk ke sebuah ruangan. Harry melihat banyak potensi dalam diri Exi, namun Exi menyia-nyiakannya. Harry menilai Exi adalah teman yang setia dan bisa dipercaya. Harry menawarkan Exi kesempatan untuk menjadi anggota Kingsman. Exi yang penasaran pun tertarik dengan tawaran tersebut. Harry lalu menekan sesuatu yang membuat lantai tempat mereka berdiri turun ke bawah. Harry lalu menceritakan bahwa pada tahun 1849, penjahit Kingsman membuat pakaian untuk orang-orang terkaya di dunia. Kemudian, pada tahun 1919, banyak keturunan orang kaya tersebut yang tewas dalam perang, sehingga menyisakan banyak uang. Mereka menyalurkan kekayaan dan pengaruh mereka untuk kebaikan dunia. Maka terbentuklah agen intelijen swasta internasional bernama Kingsman, yang beroperasi secara rahasia, di luar jangkauan politik dan birokrasi. Setelah elevator berhenti, Harry dan Exi masuk ke kapsul. Kapsul itu membawa mereka ke tempat jauh di bawah sebuah kastil. Setelah keluar dari kapsul, Exi melihat banyak kendaraan militer dan pesawat yang berjajar di hanggar. Harry lalu membawa Exi bertemu dengan para kandidat lain yang juga akan menggantikan agen Lancelot yang telah gugur. Merlin kemudian masuk dan menjelaskan bahwa mereka akan menjalani seleksi untuk pekerjaan paling berbahaya di dunia. Merlin menunjukkan 2 kantong jenazah di setiap ranjang peserta. Ia memperingatkan bahwa semua informasi tentang organisasi ini harus dirahasiakan. Jika tidak, mereka dan keluarganya akan berakhir di dalam kantong jenazah tersebut. Merlin lalu pergi. Seorang peserta bernama Roxy mencoba menenangkan Exi, mengatakan bahwa ancaman Merlin mungkin hanya gertakan. Peserta lain bernama Charlie dan teman-temannya mendekati Exi dan bertanya dari kampus mana ia berasal. Setelah tahu bahwa Exi tidak kuliah, mereka langsung membulinya. Exi lalu berkenalan dengan peserta lain bernama Amelia. Di tempat lain, Valentine meminta seseorang menunjukkan foto agen Lancelot. Namun, orang itu tidak mengenalinya. Valentine menjelaskan bahwa orang tersebut dan organisasinya sedang mencoba menghentikan upayanya menyelamatkan dunia yang menurutnya semakin rusak. Ternyata, Valentine sedang berbicara dengan pejabat tinggi Amerika Serikat. Kembali ke tempat Exi, saat mereka tidur, tiba-tiba air keluar dari lantai dan semakin tinggi. Mereka panik. Peserta lain lari ke kamar mandi dan menggunakan selang shower untuk bernapas. Sementara itu,
Exi yang bingung berenang ke pintu dan mencoba membukanya tapi gagal. Exi lalu berenang ke kaca di seberang ruangan dan mulai memukulnya. Akhirnya, usahanya berhasil. Kaca pecah, dan mereka terbawa ke ruangan lain. Di dalam, Merlin sudah menunggu. Ternyata, itu adalah tes pertama. Merlin kagum pada peserta yang menyadari bahwa toilet bisa digunakan untuk mendapatkan oksigen. Merlin juga memuji Exi karena menyadari bahwa di balik kaca ada ruangan lain. Namun, Merlin mengatakan mereka tidak bisa bekerja sama karena salah satu dari mereka tewas dalam tes pertama. Dari kejauhan, tubuh Amelia terlihat kaku tak bergerak. Keesokan harinya, di kampus lain, Harry bertemu Profesor Arnold. Harry memaksa Arnold mengatakan siapa penculiknya dan mengapa ia dibebaskan. Arnold mengatakan bahwa ia tidak bisa menjawab. Dan tiba-tiba kepalanya meledak. Harry terkejut. Dari kejauhan, dua pasukan datang mengejar Harry. Harry lalu meninggalkan granat dan segera kabur dari tempat itu. Di tempat lain, Valentine kesal karena seseorang telah mengaktifkan sistem keamanan di kepala Profesor Arnold. Valentine yakin bahwa orang itu tidak bekerja sendirian, tetapi ada organisasinya. Gazelle kemudian menjelaskan bahwa ia telah mencari informasi di semua badan intelijen dunia, namun tidak ada yang mengenal organisasi yang mereka hadapi. Valentine yang merasa terancam kemudian menyuruh Gazelle mempercepat produksi barang yang akan mereka luncurkan. Sementara itu, di markas Kingsman, para peserta seleksi diminta memilih satu anjing. Mereka harus merawat dan melatih anjing itu. Kemanapun mereka pergi, anjing tersebut harus ikut. Exi memilih seekor anjing dan mengira itu bulldog. Tapi ternyata itu Pup. Exi lalu mengunjungi Harry yang sedang terbaring lemah dan menjalani perawatan. Di tempat lain, perusahaan Valentine terlihat memproduksi jutaan kartu SIM yang siap didistribusikan ke seluruh dunia. Singkat cerita, Harry kini sadar kembali. Sementara itu, Valentine mengundang Putri dan Perdana Menteri Swedia untuk makan malam dan menawarkan kerjasama. Setelah mendengar penjelasan Valentine, sang putri menyebut Valentine gila. Ia tidak setuju dengan rencana Valentine dan pergi. Di luar ruangan, sang putri yang merasa terancam meminta bantuan pada penjaga. Namun, Gazelle dengan kaki pisaunya berhasil membunuh semuanya. Gazelle lalu membawa sang putri ke suatu tempat. Bagi mereka yang setuju dengan rencana Valentine, mereka diberi implan chip di kepala. Di dalam markas Kingsman, Merlin bertemu dengan Harry yang sedang berbicara dengan Exi. Dari rekaman video, mereka menemukan bahwa Profesor Arnold memiliki chip yang ditanamkan di kepalanya, yang menyebabkan kepalanya meledak. Setelah chip itu ditelusuri, Merlin menemukan bahwa chip tersebut diproduksi oleh perusahaan milik Valentine. Exi kemudian mengingat bahwa Valentine pernah muncul di televisi. Valentine akan membagikan kartu SIM telepon gratis kepada semua orang di dunia. Dengan kartu itu, semua orang bisa menelepon dan mengakses internet gratis selamanya. Harry kemudian menunjukkan bahwa salah satu orang di sekitar Valentine juga terlihat memiliki chip yang ditanam di kepalanya. Harry pun berencana untuk menyamar dan bertemu langsung dengan Valentine. Keesokan harinya, Exi dan peserta lainnya menjalani latihan terjun payung. Merlin memberitahu mereka bahwa salah satu dari mereka tidak diberikan parasut. Semua peserta panik. Exi mengajak mereka untuk berpegangan tangan. Tapi satu peserta panik dan membuka parasut terlalu cepat. Sisanya kemudian berkumpul dan berpegangan tangan. Mereka membuka parasut satu persatu hingga akhirnya hanya Exi dan Roxy yang tersisa. Exi menyuruh Roxy membuka parasut, dan berhasil. Roxy kemudian membawa Exi hingga mereka berhasil mendarat di tanah. Sesampainya di darat, Merlin menyambut mereka. Dari tes ini, hanya Exi, Roxy, dan Charlie yang lulus. Peserta lain diminta untuk pulang. Exi pun marah karena ia merasa tidak diberi parasut. Merlin lalu menarik sesuatu dari tas Exi, dan ternyata parasutnya ada di situ. Malam harinya, Harry menyamar sebagai seseorang yang ingin menyumbangkan jutaan dolar ke yayasan Valentine. Mereka makan malam bersama. Saat Harry hendak pergi, Valentine mulai curiga. Valentine kemudian memasukkan pelacak nano ke dalam minuman Harry agar bisa melacak pergerakannya selama 24 jam ke depan. Keesokan harinya,
Harry melaporkan hasil pertemuannya dengan Valentine kepada Arthur. Ia hanya berhasil memotret sebuah berkas yang terdapat gambar sebuah gereja di Amerika Serikat. Arthur memberitahu bahwa jumlah orang penting yang hilang semakin bertambah, termasuk putri Swedia yang baru saja dilaporkan hilang. Di tempat lain, Valentine terlihat menyekap sang putri di suatu tempat. Valentine sengaja menahan sang putri hingga dia mengubah pendiriannya dan mau menerima tawaran Valentine. Sementara itu, masyarakat dunia antre untuk mendapatkan kartu SIM gratis dari Valentine. Di dalam markas Kingsman, Merlin memberikan tugas kepada para kandidat tersisa untuk menginterogasi orang dalam foto tersebut. Malam harinya, ketiga kandidat menjalankan misi bersama. Namun ternyata, minuman yang mereka konsumsi mengandung obat tidur. Mereka pun pingsan. Saat terbangun, Exi terlihat terikat di rel kereta. Di depannya, seseorang menginterogasinya. Orang itu bertanya apa itu Kingsman dan siapa Harry Hart. Exi menjawab bahwa ia tidak mengenal mereka. Orang itu mengaku telah membunuh dua teman Exi karena tidak mau bekerja sama. Dari kejauhan, kereta mulai mendekat. Exi tetap tidak mau menjawab hingga akhirnya kereta menabraknya. Ternyata Exi masih hidup. Itu hanyalah ujian. Exi lalu diajak ke ruang monitor untuk melihat Charlie yang juga akan diuji. Tanpa diduga, saat diuji, Charlie dengan mudah membocorkan rahasia Kingsman. Charlie langsung dieliminasi. Kini hanya tersisa Exi dan Roxy. Di rumah, Harry memberitahu Exi bahwa pekerjaan yang akan ia lakukan sangat rahasia dan tidak ada yang akan berterima kasih bahkan jika mereka menyelamatkan dunia. Di tempat lain, Valentine memindai telapak tangannya untuk mengoperasikan mesin yang akan segera diluncurkan. Valentine ingin perangkat itu hanya bisa diaktifkan oleh dirinya sendiri. Siang harinya, Harry mengajak Exi ke toko penjahit Kingsman. Ia ingin Exi diukur untuk membuat setelan sebagai seragam barunya. Selain itu, setelan Kingsman tahan peluru dan bisa melindunginya. Namun saat hendak masuk ruang pengukuran, ternyata masih ada pelanggan lain. Harry pun mengajak Exi ke ruangan lain. Ruangan itu adalah tempat penyimpanan rahasia senjata milik agen Kingsman, mulai dari pisau beracun di sepatu hingga korek api yang bisa menjadi granat. Setelah selesai, mereka hendak kembali ke ruang pengukuran. Tanpa diduga, Valentine keluar dari ruangan tersebut. Ia ada di sana untuk memesan setelan jas. Valentine berkata bahwa ia akan bertemu dengan Ratu Inggris, jadi ia harus tampil rapi. Harry lalu menyarankan agar Valentine membeli topi di toko sebelah karena untuk bertemu Ratu, harus mengenakan topi formal. Setelah Valentine membeli topi, ternyata topi itu telah disadap. Kini Harry dan Merlin bisa menyadap percakapan Valentine. Keesokan harinya, Exi masuk ke sebuah ruangan untuk bertemu Arthur. Exi terkejut saat diberi tugas untuk menembak anjing yang selama ini ia rawat. Dengan tangan gemetar, Exi berkata bahwa ia tidak bisa melakukannya. Di tempat lain, Roxy juga diberi tes yang sama. Karena Exi tidak mau menembak anjingnya, ia gagal dalam seleksi ini. Sementara Roxy yang mau menembak anjingnya, terpilih menjadi agen pengganti Lancelot. Exi meninggalkan markas dan mencuri taksi di depan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Exi bertemu ibunya. Ia melihat bekas pukulan di wajah ibunya. Hal ini membuat Exi sangat marah. Exi langsung pergi dengan taksi curian itu untuk menemui Dean dan anak buahnya. Namun saat hendak turun dari mobil, tiba-tiba mobil bergerak sendiri. Exi yang ingin menghajar Dean jadi gagal. Ternyata mobil dikendalikan oleh Harry. Harry membawa Exi ke rumahnya. Harry memarahi Exi karena membuang kesempatan menjadi anggota Kingsman hanya karena tidak mau menembak anjing. Harry lalu menjelaskan bahwa pistol yang digunakan untuk menembak anjing hanya berisi peluru hampa. Harry juga menjelaskan bahwa Amelia, yang sebelumnya dikira tenggelam saat tes, ternyata masih hidup dan kini bekerja di divisi teknologi Kingsman di Berlin. Saat mereka berbicara, Harry dipanggil oleh Merlin. Merlin memberitahu bahwa Valentine akan melakukan sesuatu di sebuah gereja. Harry pun segera berangkat. Di dalam gereja di Kentucky, Amerika Serikat, Harry menyamar sebagai salah satu jemaat. Melalui CCTV, Valentine melihat Harry yang tampak ingin pergi. Valentine lalu menekan sebuah tombol, dan efek instan pun terjadi.
Kartu SIM Valentine memancarkan gelombang aneh dari ponsel jemaat dan langsung memengaruhi perilaku semua orang di gereja, termasuk Harry. Semua orang di dalam gereja menjadi brutal dan saling membunuh. Harry juga terpengaruh dan membunuh semua orang di sana. Setelah semuanya selesai, Harry mulai sadar kembali. Ia keluar dari gereja. Tanpa diduga, Valentine dan anak buahnya sudah menunggunya. Valentine langsung menembak kepala Harry tanpa basa-basi. Harry tewas seketika. Exy dan anggota Kingsman lain yang melihat melalui layar monitor sangat sedih menyaksikan kematian Harry. Valentine lalu menyuruh Gazelle untuk melanjutkan rencananya karena kiamat akan dimulai besok. Exy kemudian menemui Arthur di markas Kingsman. Exy bertanya apa yang akan dilakukan Kingsman karena Valentine memiliki kartu SIM yang bisa memicu kiamat. Arthur menjelaskan bahwa mereka telah memperoleh rekaman pengakuan kejahatan Valentine dan telah menyerahkannya ke pihak berwenang. Arthur lalu mengajak Exy bersulang sebagai bentuk penghormatan atas kematian anggota Kingsman. Namun, Exy melihat bekas implan chip di leher Arthur. Mereka bersulang, dan tanpa disangka, Arthur mengaku telah bekerja sama dengan Valentine. Arthur rela memasang chip di lehernya. Arthur kemudian mengambil pena pemicu racun dan mengaktifkannya. Namun, ia justru kesakitan karena racunnya. Ternyata Exy telah menukar gelas mereka sebelum bersulang. Arthur tewas seketika. Exy lalu menggorok leher Arthur untuk mengambil chip di lehernya. Exy juga mengambil ponsel Arthur yang menampilkan waktu mundur menuju kiamat. Exy kemudian menunjukkan dua barang itu kepada Merlin. Kini hanya Merlin, Exy, dan Roxy yang tersisa, karena mereka tidak tahu siapa saja anggota Kingsman lain yang sudah berpihak pada Valentine. Di pesawat, Merlin menjelaskan bahwa mereka akan menghancurkan salah satu satelit milik Valentine agar Valentine tidak bisa mengirim sinyal ke ponsel untuk sementara waktu. Sementara itu, Merlin menyuruh Exy menyamar sebagai Arthur dan menyusup ke markas Valentine untuk meretas jaringannya agar Merlin bisa mematikan sistem dari dalam. Merlin juga menyuruh Roxy bersiap karena ia akan bertugas menghancurkan satelit Valentine. Sementara itu, satu persatu pejabat negara yang bekerja sama dengan Valentine mulai memasuki bunker rahasia miliknya. Di dalam pesawat, Merlin meneliti apakah chip yang diambil dari kepala Arthur bisa menangkal efek gelombang dari kartu SIM Valentine. Namun ternyata, chip tersebut juga bisa diledakkan oleh Valentine kapan saja. Singkat cerita, mereka tiba di puncak gunung. Dengan alat khusus, Roxy mulai terbang keluar atmosfer untuk menghancurkan satelit Valentine. Sementara itu, Merlin dan Exy melanjutkan misi menyusup ke bunker Valentine. Exy menyamar sebagai Arthur dan bersiap mengenakan setelan Kingsman. Singkatnya, pesawat mereka berhasil masuk ke bunker rahasia Valentine. Dengan menyamar sebagai Arthur, Exy berhasil masuk ke dalam. Di dalam, Exy ditugaskan untuk mencari laptop yang tersambung internet. Sementara itu, di luar atmosfer, Roxy mulai membidik satelit Valentine. Exy melihat seorang pejabat tinggi pemerintah sedang online menggunakan jaringan Wi-Fi lokal. Exy pun meretasnya dan memberikan akses kepada Merlin untuk masuk ke jaringan tersebut. Namun, salah satu balon yang membawa Roxy meledak di atmosfer, menyulitkannya untuk menembak satelit. Sementara itu, di dalam bunker, Charlie mengetahui aksi Exy, dan ternyata keluarga Charlie juga merupakan pengikut Valentine. Dengan susah payah, Roxy berhasil menembakkan roket ke arah satelit. Roxy kemudian kembali turun ke bumi. Sementara itu, Exy yang telah tertangkap berusaha melarikan diri, menghindari kejaran para penjaga. Valentine yang marah kemudian mempercepat rencananya. Ia akan menjalankan mesin kiamat dalam waktu 2 menit. Di dalam bunker, Exy terus berlari, mencoba menghindari para penjaga. Saat waktu hitung mundur berakhir, untungnya, roket yang ditembakkan Roxy berhasil menghantam satelit milik Valentine. Aksi Valentine pun dapat dihentikan untuk sementara waktu. Ketika Merlin hendak meretas perangkat milik Valentine, ternyata perangkat itu dilindungi oleh sistem keamanan biometrik yang tidak bisa diretas. Saat Exy kembali ke pesawat, Merlin menyuruh Exy untuk kembali ke dalam dan memastikan tangan Valentine tidak menyentuh perangkat tersebut. Exy kemudian diminta untuk memilih senjata dari berbagai pilihan. Namun, dari semua senjata yang tersedia, Exy justru memilih sebuah payung.
Ternyata Valentine sudah menyiapkan satelit cadangan untuk menggantikan satelit yang baru saja dihancurkan. Exi kembali masuk ke markas Valentine. Kali ini jumlah pasukan yang menghadangnya semakin banyak dan ia dikepung dari dua sisi. Sementara itu, pesawat yang diterbangkan oleh Merlin diserang oleh rudal. Exi kemudian teringat sesuatu. Ia bertanya apakah Merlin bisa meretas chip implan di leher anak buah Valentine dan mengaktifkan alat peledaknya. Merlin menjawab bahwa ia bisa. Mereka langsung melakukannya. Begitu tombol enter ditekan, seketika itu juga, implan di kepala semua anak buah Valentine meledak. Bukan hanya anak buah Valentine, tapi semua orang yang bekerja sama dengannya juga ikut tewas akibat ledakan di kepala mereka. Dari belakang, Exi dikejutkan oleh Putri Swedia yang meminta untuk diselamatkan. Exi menjawab bahwa ia akan menyelamatkan dunia terlebih dahulu, baru kemudian menyelamatkan sang putri. Putri Swedia pun berjanji akan memberikan hadiah istimewa jika ia berhasil diselamatkan. Namun ternyata, kejadian tadi tidak menghentikan aksi Valentine sepenuhnya. Setelah satelit cadangan siap, Valentine langsung menekan tombol kiamat. Selama tangannya menyentuh meja kendali, semua kartu SIM di seluruh dunia memancarkan gelombang yang membuat orang-orang menjadi gila dan saling membunuh. Semua orang menjadi liar dan saling menyerang. Exi kemudian bergegas untuk menghentikan Valentine. Dari bawah, Exi menembak ke arah Valentine. Untuk sesaat, kiamat berhasil dihentikan. Namun dari atas, Gazelle melompat ke arah Exi. Valentine kembali menekan tombol kiamat, membuat semua orang kembali kehilangan kendali. Exi bertarung melawan Gazelle. Dengan pisau di dalam sepatunya, Exi melompat dan menusuk Gazelle. Gazelle yang terkena tusukan di lengannya langsung keracunan dan tewas seketika. Exi kemudian mengambil salah satu kaki prostetik milik Gazelle dan melemparkannya ke arah Valentine. Valentine terjatuh dan tewas. Semua orang pun kembali normal. Exi kemudian mengambil 2 gelas kosong dan sebotol sampanye. Exi berlari menemui Putri Swedia dan menerima hadiah istimewa dari sang putri. Singkat cerita, Exi kini resmi menjadi anggota Kingsman. Exi kemudian menemui ibunya yang saat itu sedang bersama Dean di sebuah kafe. Exi mengajak ibunya untuk tinggal bersamanya karena kini ia sudah memiliki banyak uang. Namun, Dean malah menghina Exi. Exi lalu mengunci pintu kafe dan melempar gelas menggunakan payungnya, membuat Dean terjatuh.